Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib, kita bisa bertemu dalam kesempatan luar biasa. Nah, pada kesempatan ini kenapa saya bilang luar biasa? Beliau ini adalah orang yang sangat sibuk. Jadi beliau selain sebagai Ketua STIDGI NU Indramayu, beliau ini juga salah satu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama. Beliau ini namanya Bapak Haji Supendi Samian atau biasa dipanggil adalah Kang Pendi. Beri tepuk tangan buat Kang. Ini beliau Kang Pendi. Ya, jejak karirnya juga banyak. Beliau selain daripada Ketua STIDGI, kemudian pengurus PWNU atau Wakil Bendahara PWNU, beliau juga pernah menjadi salah satu orang penting di Bank BJB ataupun bank yang lainnya. Dan karirnya selain bidang ekonomi kemudian sekarang ujuk-ujuk ke atau tiba-tiba ke pendidikan. Nah, ini yang menjadi menarik dalam pembahasan kita hari ini. Dan maka dari itu, saya di sini sebagai moderator akan coba menggambarkan pertemuan hari ini dengan satu tema, yaitu menjadi manusia ataupun muslim yang unggul. Kenapa demikian? Nanti kita akan bahas-bahas dengan Kang Pendi. Kemudian yang kedua di sini ada mahasiswa STIDGI NU Indramayu. Beri tepuk tangan dong. Ini adalah Dinda ya. Dinda dari mana sih? Dari Cantigi. Dari Cantigi ya. Dia juga masih mahasiswa di sini. Nah, buat teman-teman di sini kalau mau jadi mahasiswa, mau keren seperti Dinda dan teman-teman yang lainnya, yuk gabung ke kita STIDGI NU Indramayu ya. Baik. STIDGI NU Indramayu juga kita punya jargon yang keren tentunya. Pertama, kalau STIDGI NU Indramayu itu ada 3 jargon. Pertama, inovatif, unggul, dan berbudaya. Ya, nah ini menjadi moto kita, semangat kita STIDGI ini terus bangkit, terus bergerak, terus berinovasi. Baik, tidak mengambil waktu yang lama, saya akan coba tanya-tanya di sini. Alhamdulillah sehat, Kang Pendi. Alhamdulillah, luar biasa, Kang Pendi. Ini dengan kesempatan yang puasa ini, beliau mampu menyempatkan hadir. Meskipun ini rumah beliau ya, tapi ini juga kesempatan yang baik juga kita coba sharing-sharingkan. Kang Pendi masih sering ke Bandung ini berarti? Saya kalau ke Bandung itu hari Senin, Selasa, Rabu. Ya. Kemudian Kamis, Sabtu, Minggu di kampus. Waduh, luar biasa. Hari keluarga Jumat. Biasa kalau Jumat saya di pondok pesantren Suwaringin. Iya. Jadi mualimin. Oh. Kalau tidak salah Pak Haji itu punya 2 anak ya? Ya. Pertama siapa namanya tuh Pak? Keren banget. Pertama namanya Jahratul Fada Uzaimi, sekarang Iya. semester 4 di farmasi. Iya. Juga alhamdulillah alumni Serampok, Brebes. Ya. Kemudian alumni mualimin. Di SD 6 tahun saya sengaja masuk pada ruang di pondok untuk membangun karakter. Widih. Kemudian yang kedua As'ad Muzaffar, sekarang SMP kelas 1. Dan tidak sekolah seperti teman-teman yang lainnya. Ya. Dia khusus mondok dan di PDF Madrasah Madalah, tapi nggak di MTS ya. Iya. Berarti nanti ke depan juga ini bisa jadi anak-anak Bapak juga akan meneruskan karir Bapak begitu, atau nanti ini karena sudah menarik nih. Awalnya kan saya melihat dari bankir beliau. Ya, Kang Pendi ini pertama dari bankir kemudian langsung pindah kamar ke pendidikan. Apa nanti As'ad dan Zahra ini akan menjadi bankir kah atau diarahkan menjadi apa ini? Saya 2 orang ini, kalau saya punya jargon di keluarga, 2 anak ini kalau laki-laki itu saya katakan raja. Saya mempersiapkan bahwa anak laki-laki ini harus jadi raja. Demikian pun untuk perempuan, jargon saya untuk anak perempuan ratu. Sehingga bagaimana saya memberikan jalan menuju dia menjadi seorang ratu. Ini penting. Sehingga apa? Konstruksinya, infrastrukturnya harus kuat. Jadi dengan basically 6 tahun di pondok pesantren, yaitu Jahra anak saya perempuan, kemudian sekarang di farmasi, saya berharap anak saya menjadi orang yang
entrepreneurship. Oh. Jadi kalau saya pekerjaan itu alternatif terakhir. Pekerjaan itu ya. Alternatif terakhir dan pilihan terakhir. Kalau sudah mentok, kalaupun kerja menjadi orang yang profesional, Iya. jadi dengan kompetitifnya unggul Iya, kualitasnya. Tapi pekerjaan adalah solusi dan alternatif terakhir. Tetapi ketika keluar pendidikan, saya berharap anak-anak saya menjadi seorang entrepreneurship. Iya. Kemudian dia bisa membangun pondok pendidikan Amin. yang saya cita-citakan. Amin. Oh, berarti Demikian pun jangan Iya. asal ini rencana 6 tahun saya fokus dan saya berorientasi anak saya ini ke depan itu harus sekolah kalau bisa saya pengen Allah mudah-mudahan ijabah doa saya. Amin. Negeri. Dan di sana saya pengen dia memahami ilmu analisis bisnis. analis bisnis. Wow. Sehingga dia paham itu Amazing tentang ekonomi makro, mikro, trading, kripto dan segalanya yang memang orang nggak begitu paham tentang dunia ini. Atau yang mungkin saya serahkan kepada anak saya, tetapi harapannya seperti itu. Iya. Sehingga dari sana juga saya berharap anak saya ketika sekolah di luar negeri itu yang menjadi penceramah-penceramah sesuai dengan cita-cita para muassis Nahdlatul Ulama, memberikan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, generasi pondok yang memberikan wasilah mengajak orang untuk berislam dengan baik dan benar, saling menyayangi, saling membantu, saling tolong menolong, saling membahagiakan, tidak saling gontok-gontokan ya. Gontok-gontokan bisa. Dan mudah-mudahan keinginan saya terhadap anak saya ini begitu. Amin. Oke, terima kasih Pak Kang Haji. Kalau ini dari Mbak Dinda. Iya. Mbak Dinda ini dari Sentigi semester 4, kenapa sih Mbak milih STID GNU, ada apa sih di sini tuh? Sebenarnya saya masuk ke STID GNU ini sebenarnya memang awalnya saya tidak tahu kalau memang di Jalan Gatot Subroto ini ada sekolah tinggi ilmu dakwah dan komunikasi Islam. Tapi pada saat Lebaran 2 tahun kemarin, saya diberitahu oleh kiai saya, Kiai Pak Ajis, bahwa di depan Auto 2000 itu ada sekolah tinggi katanya. Dan sekolahnya juga murah dibandingkan dengan kampus-kampus yang lain katanya. Dan saya juga kenapa memilih di STID GNU ini sendiri karena yang pertama saya biaya dari saya sendiri. Jadi kalau misalkan saya terjun ke kampus yang lain itu kan belum tentu uang saya cukup untuk beberapa tahun kemudian. Apalagi misalkan saya tiba-tiba berhenti kerja dan ingin meneruskan kuliah saja, tapi uang saya nggak cukup gitu. Jadi setelah dipikir kembali bahwa memang saya cocoknya kayaknya di STID GNU seperti itu. Tapi ini juga murah tapi tidak murahan. Iya, murah juga tidak murahan. Ini kalau nggak salah Kang Pendi, ini wahana baru ya, wahana pengetahuan baru ini untuk mahasiswa. Apa sih sebenarnya kegunaan, saya menarik juga ini. Soalnya gini, saya melihat kampus-kampus itu lebih fokusnya adalah bagaimana caranya untuk generasi bangsa dan sebagainya, seperti itulah gitu yang umumnya. Tapi menarik nih, STID GNU ini memiliki salah satu karakter wahana baru, yaitu podcast ini. Apa sih gunanya? Memang dari awal kita itu kan lebih pada orientasi gedung bagus, kemudian hal-hal yang lainnya, tetapi tidak memberikan sebuah wasilah, media atau sarana untuk membangun inovatif kreativitas mahasiswa dan mahasiswi. Ini yang penting. Kalau karakter ini ada pada mahasiswa-mahasiswi kita, ketika keluar dari sini kita punya competitive advantage. Competitive advantage. Ini penting ini. Jadi podcast ini menurut saya ya memang kalau melihat gedung STID GNU ya seperti itu. Tapi kalau untuk fasilitas ya memang insya Allah lah kita sudah pakai digitalisasi digitalisasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi mahasiswa itu berurusan dengan hal-hal administrasi dengan dosen. Semua sudah tinggal download. Bahkan semuanya juga berbasis bank, transaksi di bank, gitu kan. Banking ya. Jadi cuma kan dari 500 mahasiswa yang ada ini kan kita hanya satu orang yang mengelola. Iya, Hamdani BHK-nya. Sama Ibu Inaya sudah. Kalau orang lain mungkin dengan jumlah 500 mahasiswa
itu bisa 10 orang, 15 orang untuk karyawannya. Kalau saya cukup 2 saja. Karena gini, logika. Karena saya backgroundnya adalah bengkel. Kalau saya rekrut SDM 10 orang, gajinya 1,5 itu 15 juta. 15 juta. Tapi kalau saya membuat digitalisasi kampus ini 272. Artinya break even point itu cuma ya 1,5 tahun selesai. Nah, kita cost kita tidak berkesinambungan, budget kita tidak naik. Tapi kalau SDM itu kan berkesinambungan, costnya juga semakin banyak. SDM itu konflik juga semakin tinggi. Karena memang manajemen profesional sekarang itu, ya, jadi manajemen profesional itu bagaimana membangun kerja, konsentrasi, fokus, kemudian hasilnya jelas, ukurannya jelas, manfaatnya jelas, gitu. Jadi jangan kerja ini jangan diterbelenggu oleh keribut-ributan, riakan-riakan antar teman. Ini sudah nggak bisa, jadi harus mengurangi, harus dikurangi. Jadi mengantisipasi problem, mengantisipasi permasalahan. Oke, Pak Kang Kaji, Kang Pendi, saya rada keseletot terus ini, nggak apa-apa ya sahabat-sahabat sekalian ya. Ini Kang Pendi saya juga menanya dan saya mengucapkan selamat nih sebelumnya. Kenapa? Karena katanya saya melihat berita itu ketua alumni daripada IKA Stidki itu katanya jadi komisioner Basnas, betul? Oh ya, alhamdulillah. Luar biasa. Jadi NU ini luar biasa. Salah satu angkatan pertama itu namanya Abdul Goni ya, itu KPI ya. Iya. KPI. Sekarang dia alhamdulillah ikhtiar beliau dan mungkin doa-doa dari para dosen juga teman-teman seangkatannya mensupport sehingga dia lolos menjadi komisioner Basnas Indramayu. Sukses ya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi kepada mahasiswa dan mahasiswa yang lainnya ya. Terima kasih Pak Haji. Jadi emang teman-teman gak usah ragu lagi nih. Kalau yang mau keren, mau hebat, karirnya luar biasa cemerlang, nih di sini. Stidki NU Indramayu, inovatif, unggul, berbudaya. Nah, oke, kita balik lagi kepada yang ciwi-ciwi, yang imut-imut ini. Oke, balik. Mbak Dinda itu berarti anak keberapa sih? Anak pertama. Anak pertama, 2 bersaudara. Oke. Alasannya adalah wasilah daripada Pak Ajis ya. Oke. Sebenarnya kalau Mbak Dinda di sini, kampus di sini setelah lulus mau jadi apa sih sebenarnya? Sebenarnya yang pertama kenapa saya masuk di jurusan komunikasi penyiaran Islam ini, karena yang pertama memang hobi saya itu ngobrol, Pak. Jadi broadcasting. Iya, hobinya tuh ngobrol. Jadi ya setiap ketemu orang sukanya ngobrol. Tiap hari sukanya ngobrol. Jadi kenapa masuk komunikasi penyiaran Islam? Karena saya suka berkomunikasi sekali. Cocok ini. Gitu. Oke. Kalau mau jadi apa ya yang ada ngobrol-ngobrolnya. Ya ngobrol-ngobrolnya semuanya. Kayak gitu. Oke, baik, terima kasih Mbak Dinda. Memang cocok ya, ternyata cocok. Kalau semua yang suka broadcasting atau entertainment ya tetap di KPI. Ini semuanya ada. Tidak hanya radio nanti kita bisa menyusul lah. TV juga nanti juga kita menyusul. Pertama kita podcast ini. Kenapa? Karena ini juga yang dibutuhkan oleh zaman sekarang dan insya Allah ini juga menjadi alur pengetahuan dari mahasiswa dari teori menjadi praktek. Ya. Oke, balik lagi dengan Pak Haji. Pak Haji, saya masih penasaran bener Pak Haji ini. Pak Haji kan jadi ketua Stidki itu tahun berapa sih Pak Haji? Saya itu 16 Juli berdasarkan SK yang ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU. Oh, berarti Stidki itu bukan punya swasta? Bukan. Jadi saya sampaikan kepada yayasan pemirsa dan pendengar podcast bahwa Stidki ini adalah kampus yang dimiliki oleh PBNU sama dengan Universitas Jakarta. Itu kan sama. Luar biasa. Jadi di Jawa Barat itu ada satu-satunya pertama kampus yang punya milik PBNU ya di sini. Luar biasa. Stidki NU Indramayu ya. Terus Stidki NU Indramayu ini. SK Ketua Stidki NU
ini perlu diketahui bersama oleh pemirsa dan yang lainnya, itu ditandatangani oleh Rois Am, Khatib Am, Ketua Umum PBNU dan Sekretaris Jenderal. luar biasa. Jadi dari PBNU. Jelas berarti Jelas. status kampus ini adalah milik PBNU. PBNU ya, bukan punya yayasan. Bukan. Kalau Ma'arif atau apa yang NU yang di kampus luar juga ada mungkin ya dari PBNU ya. Ya, sementara ini memang kita ada sesuatu ya Bapak. Sesuatu yang berbeda dengan Muhammadiyah ya. Iya. Muhammadiyah memang ini masing-masing punya karakter ya. Karena memang dulu itu yang dibangun adalah konstruksi infrastruktur awal NU itu kan dari pondok pesantren ya. Iya. Sehingga pribadi-pribadi kiai. Kalau Muhammadiyah itu kan berbeda. Alurnya sehingga status garis komando, kalau kita jadi tadi walaupun bukan punya PBNU, tetapi karena satu roh dan gerakannya sama, sehingga ikut bergabung dalam komunitas kayak Ma'arif. Iya. Gitu. Kemudian sama di kita kan di perguruan tinggi itu LPTNU, Lembaga Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Iya. Itu membawai kampus-kampus baik milik PBNU dan yang berafiliasi dengan NU. Contoh mungkin kayak pondok-pondok yang punya kampus. Iya. Di sini juga mungkin ada Al-Amin, ada kampus hijau, kampus putih. Juga ada yang punya pondok atau punya pondok pesantren, punya tokoh NU juga tidak berafiliasi ada. Tapi hampir kebanyakan rata-rata berafiliasi masuk dalam lembaga perguruan tinggi Nahdlatul Ulama. Biasa. Jadi memang Nahdlatul Ulama itu besar ya, tidak hanya mikirkan pendidikan saja, tapi juga saya lihat ada nelayan, ada perguruan tinggi ya. Tapi beda ya antara Ma'arif dan LPTNU ya Pak Haji? Beda. Kalau Ma'arif kan itu untuk SMP, SMK, ya MI, tingkatan bawah. Iya. Ntar dulu Pak Haji, saya ngelihat di sini di statusnya Pak Haji itu saya menarik nih. Ada status tentang kerjasama MOU dan MOA. MOA tentang STIDGI NU dan ekonomi syariah IAI Nasional La Roiba Bogor. Ini apa sih Pak Haji sebenarnya? Ini sudah tahu STIDGI ini kan dakwah, tapi kok disinggung-singgung dengan ekonomi. Apa sih keinginan Pak Haji sebenarnya? Jadi begini, dari awal memang orang selalu menanyakan dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya gerakkan. Tetapi bagi saya ya biasa, pro dan kontra itu hal yang biasa. Yang penting finishingnya adalah hasil konkret, aktual dan terasa manfaatnya oleh wabil khusus mahasiswa dan masyarakat Indramayu. Saya ini kan sudah berapa mendatangkan profesor. Oh iya betul. Orang bingung itu untuk mengundang profesor berapa harganya? Iya, pakai duit Pak Haji. Wah, bagi seorang Sufyandi Samian tidak begitu susah untuk memanggil hal-hal seperti itu. Iya. Karena saya juga adalah diaspora dulunya. Oh. Diaspora, sehingga saya komunikasi bukan hanya pada kalangan kalangan luar ya. Jadi kita di Indramayu itu ada diaspora yang tergabung menjadi Indramayu itu diaspora semua itu. Dulu kan saya kan orang Indramayu yang memang tidak hanya KTP Indramayu. Tapi selalu kemana-mana. Iya. Sehingga, nah itu ada namanya Indramayu Institute. Di situ kan orang-orang hebat Indramayu. Sehingga dari wasilah ini saya bisa membangun komunikasi jaringan. Kan orang aneh bahwa STIDGI NU bisa mengundang sekian profesor, sudah 30 profesor yang sudah hadir di STIDGI. Iya. Saya lihat juga pernah ada yang dari Kanada, Rusia ya? Rusia. Konjen Rusia itu. Kanada ya, Kanada juga ada kalau nggak salah. Ada. Kemudian dari guru besar Presiden Direktur Development Islamic Bank Dubai. Oh, yang di Dubai. Pernah ngisi materi kita 2 kali itu. Profesor Agi. Oh iya. Sekarang dia guru besar ekonomi di Malaysia. Asli orang Segeran itu. Asli orang Segeran. Orang Indramayu itu hebat, luar biasa. Sentigi ada nggak Sentigi ini? Sentigi itu ada. Orang-orang hebat, salah satunya itu kan Kang Suwendi itu. Kang Suwendi. Sekarang anaknya itu diterima di universitas di luar negeri. Oh iya, di Australia itu ya. Itu orang turunan Sentigi itu. Luar biasa. Berarti nanti Mbak juga jangan kecil hati, jangan pesimis. Kalau pesimis itu nggak boleh dilakukan oleh manusia, apalagi
karena beda ya, pesimis dengan masinis itu pasti beda kan, maksudnya kalau masinis itu supir kereta. Kembali yang tadi, jadi bagi saya tidak pernah ada, tadi kan saya dari awal saya mengatakan bagi saya hidup itu tidak ada tembok, tidak ada tembok bagi saya. Dan selagi saya masih bisa lihat matahari dan bulan, semuanya akan bisa saya kerjakan. Riakan kanan kiri itu bagian daripada dinamika sosial yang memang menjadi rasa nikmat untuk kita berkarya, terus semangat dan berinovatif. Yang penting tadi konstruksi kita adalah ikhlas, ikhlas. Apalagi ini NU. Sehebat apapun, seilmu apapun hebatnya, secanggih, sepintar, secerdas apapun yang kita miliki, dalam ber-NU ketika konstruksinya ikhlasnya tidak ada, bias. Termasuk pada hal-hal lainnya. Akhirnya kita kena dampak negatif terhadap proses kehidupan ini. Sehingga, jadi kalau MOU saya dengan di Mesir, di Turki, bagi saya ya biasa-biasa saja, nggak ada hal yang. Saya itu hidup dalam melakukan pekerjaan nggak pernah ada menurut orang sensasional ya, atau Gus Farhan gila, anak itu gila. Bagi saya biasa-biasa saja, karena memang orang hidup harus begitu, bertahap. Harus begitu. Jadi nggak ada sesuatu yang gila, nggak ada sesuatu. Dan saya itu dalam keilmuan tidak ada saya pakem kaya miskin, nggak ada bagi. Gitu. Jadi semuanya rata. Manajemen. Manajemen. Mengolah diri. Manajemen. Jadi seni mengolah diri. Jadi sehebat apapun orang, kalau seni dalam mengolah diri, manajemen keluarga, manajemen keuangan, manajemen anak, kalau ini tidak dibangun dengan bagus, problem. Orang harta kaya, orang kaya pun itu akan problem juga. Karena tadi nggak bisa memanage. Sehebat apapun orangnya, tapi kalau dia tidak bisa memanage, maka ya nggak bagus juga. Jadi, kita nggak bisa hidup ini sekarang, harus bagaimana kita memanage diri kita. Kalau pernah rumah tangga, memanage rumah tangga kita. Kalau sudah punya anak tadi, passionnya adalah jadikan anak kita itu raja. Kalau laki-laki, perempuan jadikan anak kita itu ratu. Kasih wasilahnya untuk menjadi seorang raja itu bagaimana, untuk menjadi seorang ratu itu bagaimana. Sehingga kita menjadi manusia muslim yang unggul. Dari keluarga kita dulu. Mulainya dari keluarga. Dari keluarga kita. Sehingga jargon kita sebagai orang tua, supaya kita ini fokus bersama keluarga, bahwa jadikan anak itu raja dan ratu. Untuk menjadi raja berarti kita harus mempersiapkan tahapan apa untuk menjadi raja itu raja. Iya kan? Menarik ini. Iya. Kemudian perempuan ya ratu. Tahapan apa? Proses tahapan apa? Sehingga kita akan menjadikan anak itu menjadi seorang ratu. Ini sampai terdidik sampai As'ad juga begitu. Begitu saya. Nanti As'ad ketika punya anak juga akan harus begitu. Karena memang saya melihat juga tatanan keluarga itu ya, kalau tidak bisa membantu ya jangan ngerepotin kan gitu ya. Artinya anak itu jangan sampai kebebanan utang daripada orang tuanya. Pun juga sama, itu mungkin adalah yang memasukkan raja itu ya, menjadi tahapan raja. Ya, dari mulai kualitas diri, kemudian dia cara berpikir. Saya selalu mengatakan satu lah, jadi apa yang kita dapat, kenikmatan surga yang kita dapat itu terlalu akan sia-sia kalau kita tidak bisa berbagi. Jadi ya, kita ini kesenangan, kebahagiaan yang kita dapat itu sebenarnya dari proses manajemen. Nah, ini akan bias dan sia-sia ketika kebahagiaan, kesenangan tidak bisa berbagi dengan orang lain. Saling mencintai, saling membantu, menolong, itu penting. Oke, terima kasih Pak Haji. Ini juga saya pengen nanya lagi nih Pak Haji. Saya menarik dengan cerita hidupnya ini, karena saya juga pengen berbagi dengan teman-teman sekalian nih Pak Haji. Tadi sudah menyinggung bagaimana menjadi manusia yang unggul atau muslim yang unggul, salah satunya adalah dalam pendidikan. Nah, yang saya pengen nanyakan ini, apa sih prinsip dalam memilih pendidikan lanjutan bagi teman-teman sekalian nih, bagusnya gitu kan. Saya sukanya ngomong kayak tadi Dinda, oh ya berarti harus TITKI gitu kan, atau apa, bagaimana sih
untuk menjadi insan kamil atau manusia unggul tadi? Jadi gini, sebelum saya masuk ini saya akan menganalogikan dulu. Pada saat pidato saya di wisuda pertama, Iya. itu saya mengatakan Allah itu begitu cintanya sama hambanya, sampai luar biasa. Allah itu begitu cintanya sama hamba, begitu sayangnya sama hamba. Sebelum Allah menciptakan hambanya itu, Allah menciptakan alam semesta. Iya, ya. Ada matahari, ada bulan, ada langit, ada bintang, ada bumi, ada laut, hutan, dengan segala isinya di bumi. Nah, dan semuanya itu manfaat untuk hambanya, untuk yang diciptakannya. Ini Allah luar biasa. Ini yang harus menjadi kekuatan keimanan kita, keyakinan kita. Allah itu sudah menyiapkan untuk kita. Ya. Kalau kita tahu di depan mata kita ini bisa melihat ada berlian, kemudian ada emas, ada intan, ada perak, ada tembaga, ada kuningan. Tinggal kita milih mau pilih mana kita hidup ini. Ya. Ya. Nah, begitu Allah menciptakan dan simbiosis mutualisme saling menguntungkan satu sama lain ciptaan Allah itu. Dan saya jujur karena saya ini istihad pemikiran saya, ternyata istihad pemikiran saya ini sinergi terconnecting dengan ceramah Kiai Mustafa Akil pada saat menjabarkan tentang itu. Tapi, ya, jadi antara pemikiran saya nggak, ini hanya istihad pemikiran saya karena saya suka senang baca buku. Ternyata diterangkan oleh Kiai Mustafa Akil dalam Quran dan hadis. Manusia, Allah, kemudian alam dan manusia. Ini loh, Allah, kemudian alam dan manusia. Allah menciptakan alam sebelum manusia, karena alam ini yang akan memberikan segalanya untuk manusia. Tetapi manusia bagaimana bisa mengelola alam ini? Nah, dalam proses perjalanan waktu dan peradaban, ini yang bisa menjawab bahwa alam ini bisa dikelola dengan baik hanya satu wasilahnya, pendidikan. Jadi orang yang tidak berpendidikan atau kurang atau tidak mengenyang pendidikan, dia tidak mensyukuri bisa begitu ya? Tidak juga sama. Ada kan orang yang tidak berpendidikan sukses? Iya, banyak. Ada banyak. Tetapi ke depan itu pada saatnya bahwa orang yang kenapa harus berpendidikan tadi? Iya. Tahu adab. Kenapa kita harus berpendidikan? Iya. Ilmu itu kan kedua, adab itu pertama. Jadi adanya pendidikan itu tadi tahu adab. Adab dulu. Ketika adabnya kuat, berilmu. Sehingga nilainya kemaslahatannya tinggi, bukan egoistik, bukan kealiman yang kita punyai. Ilmu yang kita punya itu bukan menjadi alat transaksional. Yang merusak nilai-nilai kehidupan dan sosial. Nah, sehingga apa wasilahnya? Pendidikan seperti apa sih yang bisa menciptakan manusia unggul itu? Saya pengen ini tahu. Kenapa orang yang Amerika Eropa itu sudah maju peradabannya? Sebenarnya peradaban itu lebih maju. Umat Islam lebih maju. Saya pernah diskusi dengan salah satu orang dengan referensi 3.000 buku. Subhanallah. 3.000 buku. Kenapa dunia Eropa Amerika itu lebih maju? Ternyata dia meneliti kajian-kajian keilmuan yang dimiliki oleh para ulama kita. Para ulama Islam. Ternyata ulama Islam lah yang membuat teori-teori sebenarnya. Iya, tapi tadi dikaji, dibedah, dikupas bawang oleh mereka sesuai dengan zamannya. Jadi kerja. Kalau mereka punya ikhtiarnya, jadi ikhtiar itu kan tidak harus orang siapapun ketika dia punya ikhtiar kuat, insya Allah. Karena ikhtiar yang baik itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Yang baik, betul. Nah, orang-orang sana itu ikhtiarnya kuat. Sehingga menumbuhkan sebuah peradaban baru.
menemukan sebuah ilmu baru. Jadi kayak pesawat, kayak matematik, aljabar itu kan muassis kita ya, itu ulama kita. Tapi dikembangkan oleh kalangan mereka. Konstruksinya dari Quran, hadis, dari para orang-orang alim yang beragama Muslim itu sebenarnya. Nah ternyata kan, karena mereka tuh basically-nya, orang-orang Yahudi ini basically keilmuannya itu mengadopsi dari orang-orang Muslim. Karena dia bukan Muslim dikatakan sekuler. Kapitalis. Iya. Tetapi kadang sebaliknya, orang yang Muslim malah berperilaku kapitalis dan sekuler. Gitu loh. Iya. Lo bayangin deh, saya beberapa kali ke luar negeri nih. Iya. Contoh salah satu di negara kita tetangga ya, Singapura. Singapura itu begitu tertibnya, ngomongnya penduduknya sedikit. Bukan masalah banyak dan tidaknya sebuah penduduk, tapi sistemnya, konsepnya, sistemnya yang dibangun. Di sana kalau udah sembarangan itu didenda 3 kali 24 jam, harus membersihkan 200 meter. Dibersihin atau bayar denda 3 kali 24 jam. 3 hari. Keren atau banget. bayar uang. Coba. Sebenarnya teori Islam itu kan luar biasa. Ya, inna lillahi Islam. Iya, untuk menciptakan manusia unggul sebenarnya. Karena kompetitif dari dunia ini adalah ya sebenarnya siapa yang dia memiliki brand. Nah, ini brand apa sih sebenarnya? Nanti Pak Haji ini kan sebagai ketua, gitu kan. Kang Haji ini sebagai ketua di Setir NU. Sebenarnya brand apa yang nanti akan dikeluarkan pada mahasiswa, sehingga mahasiswa ini tadi menciptakan daripada atau diciptakan dari hasil pendidikan, mensyukuri nikmatnya Allah, diciptakannya dia sebagai manusia di dunia ini dan dia menjadi manusia unggul. Apa sih sebenarnya yang akan dibuat? Manusia unggul itu adalah manusia yang bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum min adzabil alim. Manusia yang bersyukur, itulah manusia unggul. Tadi wasilahnya adalah pendidikan. Pendidikan model apa sih? Iya. Nah sebenarnya ini kan karena saya hanya melanjutkan ya. Iya. Saya itu baru hanya melanjutkan strategi ini, sehingga saya akhirnya setelah saya masuk ke dunia pendidikan, saya tahu semuanya. Apa yang pernah terjadi pada zaman saya di Bengkir. Kemudian di dunia pendidikan sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Tidak terlalu sulit. Sulit untuk masuk dunia pendidikan. Lebih sulit ketika saya pada saat berada pada rumah dulu. Di pendidikan tinggal tadi. Tadinya saya ingin membangun sebuah konstruksi kurikulum yang mengarah pada 2. Pertama adalah menciptakan SDM yang kompetitif advantage, unggul dalam berkompetisi. Kemudian kita juga memberikan wasilah link and match, memberikan wasilah jalan. Tadi yang finishingnya adalah mahasiswa kita ini, kerja ini adalah alternatif terakhir. Alternatif terakhir. Solusi terakhir dalam sebuah keputusan itu. Sebenarnya pendidikan. Karena tahu nggak, peradaban ke depan ini akan luar biasa. Semuanya akan menggunakan teknologi. Sekarang sekarang udah muncul nih mobil listrik. Pada saatnya kok akan nggak ada, pakai listrik. Semuanya pabrik pada saatnya pakai robot. Manusia ini kalau sekarang tidak diberikan pola kurikulum linear berbasis fakultas, linear berbasis digital, linear berbasis skill, akan problem. Contoh begini, kalau saya ada mata kuliah PAUD atau PGSD, alumni saya tidak hanya mengajar, tetapi dia bisa bikin desain pembelajaran seperti membuat animasi. Oh, iya. Desainer. Menarik itu. Itu harusnya dilakukan seperti itu, sehingga
pola pengajaran ke depan itu karena tadi kita ini berbasis kertas kalau di Indonesia, berbasis ijazah. Tanggung jawab kita hanya mengeluarkan ijazah, tetapi tidak menciptakan SDM yang TK, ijazah, SD, ijazah, SMP, ijazah, SMA, ijazah sampai kuliah S1, S2, S3 ijazah. Ya memang ijazah ini adalah legitimasi sebagai pengakuan legal. Nah, tetapi tadi bahwa ijazah ini, adanya ijazah ini juga terukur oleh kemampuan dari SDM yang memegang ijazah. Oh. Jadi memang nanti yang diharapkan dari kampus ini adalah tidak hanya ijazahnya, tapi kompetensi yang nanti akan dimiliki oleh mahasiswa, begitu. Iya. Iya. Dan ini juga menarik teman-teman sekalian, karena saya di sini juga menghadirkan salah satu mahasiswa yang sudah tadi dijelaskan ya namanya siapa, dari mana. Saya juga pengen nanya nih, sekarang semester berapa sih Mbak? Alhamdulillah udah semester 4. Sekarang semester 4. Bener di sini ada kuliah? Bener. Siapa saja dosennya? Waduh. Banyak. Salah satunya ya Pak Farhan. Siapa Pak Farhan ini, yang mana ini? Ada juga Kiai Ajis juga ada. Terus Kiai Ajis ya. Kiai Ajis, ada Pak Didin, ada Pak Harno. Banyak Pak. Tapi banyak lah ya. Tapi artinya banyak. di sini memang ya melaksanakan pendidikan, nggak kayak yang apa ya, yang dulu kan pernah ada tuh Pak Haji, mohon maaf, ada kampus-kampus yang dulu ilegal apa yang tidak melaksanakan pendidikan ini sih. Apa itu ya maksudnya? Ya saya sih harapannya ya nanti pendidikan Indonesia juga salah satu akan menjadi ujung tombaknya atau menjadi salah satu referensi pendidikan yang baik. Itu saya harapkan adalah STITGI NU Indramayu. Kenapa? Karena saya melihat tadi juga penjelasannya dari teman-teman juga sudah mendengarkan tadi, maksudnya penjelasan dari ketua menginginkan pendidikan STITGI itu adalah seperti tadi, menciptakan generasi yang unggul, menciptakan generasi yang inovatif dan berbudaya luhur tentunya. Oke, baik teman-teman sekalian, ini sudah menjelang sore juga, tapi saya juga masih penasaran sebenarnya dengan Kang Haji Pendi ini. Kang Haji Pendi, kalau di kepo sedikit lah ya, nggak apa-apa ya teman-teman ya, kepo sedikit lah. Nah ini kalau di Bandung itu ngapain aja Pak Haji? Kegiatan selain selain STITGI NU Indramayu? Ya karena saya menjadi pengurus PWNU periode 2022-2027 yang alhamdulillah hari ini ketua PWNU Jawa Barat adalah Kiai Haji Juhadi Muhammad. Dan saya menjadi wakil bendahara, wakil satu. Nah ya saya karena tadi ketika ada tanggung jawab yang dibebankan kepada saya, berarti secara otomatis saya harus kerja. Nggak boleh berorganisasi itu hanya numpang nama, numpang status sosial, hanya panggung status sosial. Janganlah begitulah. Jadi ketika kita menjadi pengurus PWNU, pengurus cabang, pengurus pengurus kecamatan, betul. Ranting dan anak ranting serta lembaga, balom atau yang lainnya, tolonglah kebiasaan sosial numpang nama ini mendingan mengatakan dengan jujur, mohon maaf saya tidak siap untuk jadi pengurus. Gitu. Jangan sampai niat kita yang ikhlas, niat kita ibadah di NU, tetapi tadi kalau kita ini berefek negatif karena muassis kita ini luar biasa, mereka wali di zamannya, Mbah Hashim itu wali dan orang yang visioner, orang yang berperadaban di zamannya. Kita sekarang ini apa ya, enaknya saja karena konstruksi keilmuan sudah dibangun dari zaman dulu. Ayo. Betul. Kitab klasik lama. Ini menjadi referensi keilmuan membangun peradaban. Qaulun Asasi Mbah Hashim, kitab Arisalah Sunnah wal Jamaah Mbah Hashim. Itu keilmuan. Kemudian Mbah Wahab, Mbah Bisri, Mbah Ash'ad.
Kiai Maksum. Oh, Kiai Ali Maksum itu kitab-kitabnya luar biasa di Cirebon. Kiai Kiai Apes, Kiai Hanan. Iya. Itu kan luar biasa. Jadi kita hanya tinggal menikmati, tidak membuat. Tadi tuh, ya, saya ngomong tadi, kenapa Eropa Amerika ini maju? Ngambil konstruksi keilmuannya itu dari orang-orang Muslim. Kitab-kitab klasik lama diambil, dipelajari, diurai, dikupas seperti kulit bawang, disesuaikan dengan peradaban zaman atau di era kekinian. Hari ini juga kitab-kitab klasik, contoh sekarang kita kaidah fikih NU itu sudah jelas nyata. Wal ahdu bil jadidil aslah. Ya. Ini kan satu pemikiran yang visioner di zamannya sampai hari ini berlaku. Iya. Jadi harus inovatif, kreatif, gitu loh. Ini kan sudah di wal ahdu bil jadidil aslah. Yeah. Wal ahdu bil jadidil aslah. Inovatif, sesuatu yang baru. Ini sudah diomongkan, tetapi kita tidak mengaktualisasikan. Sehingga PBNU sekarang itu jargonnya luar biasa, merawat jagat, membangun peradaban. Merawat jagat itu dengan ilmu, dengan adab dan ilmu. Iya. Membangun peradaban, ketika merawat jagat itu konstruksinya adab dan ilmu, satu kesatuan. Iya. Baru peradaban ini bisa dibangun. Karena proyeksi jadi proyeksi kebutuhan masa depan sekarang ini adalah yang pertama karakter. Apa itu karakter? Ya tadi moral, iman, takwa, jujur dan lain-lain lah. Kemudian kerja keras. Kinerja itu kerjakan, selesaikan, tuntaskan, hasilnya manfaat, hasilnya jelas, terukur dan manfaat gitu loh. Kemudian cerdas, tangguh, ulet dan tuntas dan lain-lain. Itu yang pertama adalah karakter. Nah, ini karakter itu pertama. Yang kedua adalah kompetensi. Nah, kenapa? Berpikir kritis, kreatif, komunikatif, kolaboratif. Nah, ini nih. Berpikir kritis ini kita secara fakta sosial kadang-kadang tidak sinergi. Berbenturan dengan history personality. Betul. Kita seolah-olah idealisme ya ini mudah-mudahan anak-anak kita sedikit antara pemikiran kritis ini dengan perilaku sama. Amin. Jangan sampai terjadi seolah-olah kita ini berpikir kritis, idealis, tetapi dengan histori sosialnya, histori perilakunya jauh. Nonsen. Betul. Melihat orang itu juga harus hati-hati. Ini sama tadi berpikir kritis. Hati-hati. Jadi jangan melihat orang itu di mukanya saja. Kadang-kadang orang yang di mukanya itu lebih jujur dibandingkan orang yang asal ceplok itu lebih alami, lebih jujur daripada orang seolah-olah dia lebih alim tapi kadang-kadang berbalik. Iya. Nah, ini fakta sosial ya, berpikir kritis itu. Kreatif tadi. Kenapa? Kreatif. Wal ahdu bil jadidil aslah. Kreatif, inovatif. Kalau tidak kita membangun inovatif, kreatif dalam membangun peradaban, kita akan ketinggalan. Tadi pada saatnya terjadi sebuah transformasi peradaban. Kita harus upgrading pemikiran, transformasi peradaban yang dulunya tidak ada revolusi industri pertama, kedua, ketiga, keempat. Yang pada saatnya dulu adalah belum ada mesin, kemudian ada mesin untuk peningkatan produktivitas, kemudian baru teknologi. Sekarang pada saatnya robot, sekarang pakai listrik. Nah, pada saatnya SDM manusia ini yang berlaku adalah SDM yang punya skill, berbasis skill. Unggul itu adalah memiliki skill tadi, kompetensi yang tadi jelaskan ya Pak Haji ya. Oke, sekarang terima kasih Pak Haji. Satu lagi, ada lagi. Oke, siap. Jadi kompetensi tadi komunikatif itu enak lah. Jadi kita tuh
dengan temen ya ayo aja lah, santai-santai. Kita saling membuka ruang publik, ruang pemikiran bersama. Sering sharing, diskusi. Kolaboratif, kita tetap kerjasama ini penting, silaturahim itu penting. Oh iya. Kolaboratif, silaturahim. Iyalah. Barangkali ada sesuatu yang tidak kita punya bisa ada karena ada Betul. silaturahim. Kemudian literasi, keterbukaan wawasan. Ini penting. Jadi nih orang-orang pondok ini luar biasa loh Gus. Nah, sampai orang pondok ini luar biasa. Ketika kitab salaf ini bertransformasi ya, keterbukaan wawasan dengan era kekinian dalam menguraikan ayat-ayat klasik ini, wah luar biasa. Tidak, kenapa anak saya harus di pondok? Yang menulis, menciptakan kitab-kitab di pondok itu orang-orang yang soleh, waliullah. Ketika menulis itu impian kayak berzikir dengan Allah, dengan berzikir, sehingga apa? Akan ada nur cahaya. Loginya begini, buku yang diciptakan oleh orang Yahudi saja itu manfaat panjang, tapi tidak ada aura yang ada pada kitab salaf. Ini istihad saya, Gus. Betul. Ini istihad saya. Saya ngerasain juga sih. Ya, betul dan memang juga. Ini sering saya sampaikan dalam komunikasi saya, diskusi saya. Jadi ilmu lain itu kecil. Ketika kita menguasai ilmu pondok pesantren, selesai ilmu yang lain. Tapi pahami dulu tadi literasi, keterbukaan, wawasan. Betul. Itu ya. Nah, jadi berbanggalah bahwa orang-orang yang di pondok ini adalah orang-orang pilihan yang mendapatkan hidayah, baik anaknya dan orang tuanya, karena dia belajar pada ruang yang tepat, pada kehidupan yang tepat menuju fitunya wal akhirah. Amin. Karena apa? Kitabnya itu punya makna. Kitabnya itu ada nur cahaya. Nur cahaya masuk ke anak kita yang di pondok. Nah, ketika kita paham pada persoalan-persoalan kitab-kitab klasik, selesai itu ilmu lain. Selesai. Saya jamin selesai. Karena memang tadi induk daripada sejarah keilmuan itu awalnya adalah dari Islam dulu. Dari Islam dulu. Kayak Al-Jabar, kemudian Ibnu Sina, banyak sekali. Kemudian ada saya pernah baca buku itu yang arsitek juga itu kan ada siapa sih namanya lupa saya. Ya itu juga arsitek dari Islam juga. Beliau itu membuat arsitek masjid yang di Turki itu. Ya, ini siapa sih lupa namanya. Oke, baik. Selanjutnya terima kasih Pak Haji. Selanjutnya ini conclusion saja ya. Artinya ini akhir. Silakan beri final statement. Gimana sih Mbak Dinda? Kalau menurut Mbak Dinda sebagai mahasiswa gitu kan ya semester 4 yang notabene di sini juga dipimpin oleh ketua yang keren dan visioner gitu. Ini apa sih sebenarnya yang diharapkan atau prinsip-prinsip mendapatkan kriteria manusia yang unggul itu apa sih? Ya. Sebenarnya dari awal kenapa akhirnya saya masuk STIP GNU juga karena saya melihat dari lingkungan orang NU itu orang NU itu kelihatannya itu humble semua dan saya pribadi mencari circle atau ruang lingkup yang benar-benar humble dan tidak selalu mementingkan tentang status sosial dan saya itu menemukan itu di NU. Sedangkan kalau kita menelaah ke generasi zaman sekarang itu banyak yang istilahnya selalu mementingkan tentang status sosial. Misalkan tentang TikTok yang sekarang trending, viral ya. Iya, akhirnya kita ikut-ikutan dari generasi itu akhirnya kita kayak selalu melihat di beranda, akhirnya kita pengen ikutan juga joget-joget juga itu tidak bermanfaat dan tidak berfaedah kecuali membuat TikToknya tentang edukasi atau tentang apa yang bermanfaat seperti itu. Siap. Jadi saya mengharapkan di kuliah saya di STIKN ini bermanfaat juga sebenarnya memperbaiki diri saya sih dari sebelumnya Pak. Karena saya basically bukan orang pondok tapi saya mau belajar untuk menjadi orang yang lebih baik, pribadi yang lebih baik. Tapi saya menarik loh Mbak. Saya pernah punya teman di kampus saya dulu. Saya nanya, apa sih tujuan kuliah?
pengen kawin katanya, pengen dapat jodoh. Apakah begitu ya Pak Haji ya? Barangkali bisa jadi wasilah. Begitu nggak ada tujuan gitu? Nggak ada. Oh nggak ada, itu bonus aja ya, Iya, bonus kalau ya. misalkan Oke. dapat jodoh ya berarti bonus. Oke, terima kasih Mbak Dinda. Beri satu konklusi akhir Pak Haji, 1 menit saja. Nanti setelah itu kita closing. Silakan Pak Haji untuk pertemuan hari ini konklusinya. Jadi ke depan saya berharap ke mahasiswa-mahasiswi STIKN dan dosen-dosen Baik. itu harus mengikuti era kekinian dan peradaban. Jadi jangan pernah kita warga NU, dosen NU, dosen STIKI, mahasiswa-mahasiswi menjadi penonton peradaban. Ya. Jangan sekali-kali menjadi penonton peradaban. Minim paling tidaknya menjadi pemain peradaban. Iya. Tetapi kita wajib menjadi sutradara peradaban. Wow. Sesuai logo NU. Di situ logonya adalah jagat, ada bintang 9, itu semua rumah peradaban rahmatil alamin. Kita yang punya rumah. Iya. Kita yang punya dunia, kita yang memberikan jalan kepada mereka. Nah, untuk itu saya berharap bahwa mahasiswa-mahasiswi kita jangan terlalu pendek berpikir, bijak berpikir, haus ikhtiarnya berkesinambungan untuk mencari sesuatu yang baik. Wal ahdu bil Jadi bil aslah. Kemudian sesuatu yang lama yang baik itu menjadi kulturasi. Ya. Jadi sesuatu yang lama yang baik itu menjadi habit kulturasi. Penguatan kayak kita kan di NU ada amalan itu menjadi habit saja. Oh iya, iya. Jadi sudah menjadi habit seperti sholat 5 waktu. Ya, siap. Terus Siap. jadi kayak sholat 5 waktu, marhaban, Iya, tahlil, tahlil, berjanjian. jangan jadi program Iya. kerja, jangan. Masa tahlil program kerja? Itu menjadi habit kulturasi. Iya, iya, iya. Seperti tapi tadi wal adu bil jadi Bil aslah. inovatif kreatif. Ingat, tidak pernah ada tembok di depan kita menghalangi perjalanan proses kehidupan kita. Iya. Jangan pernah ada. Selagi lihat matahari, selagi lihat bulan, selagi lihat masih lihat bintang, bumi, laut, semuanya bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan. Dan insya Allah konstruksi dari semua ini adalah ikhlas. Ikhlas. Iya, iya. Ikhlas. Itu saja. Oke, Terima terima kasih. kasih, Pak Saya Haji. bangga terhadap ini anak muda dosen Siap. Ismarhan ini. Kemudian Dinda anak saya titip ya, harus kreatif, inovatif. Siap. Jadilah menjadi dosen yang kafah. Siap. Amin, amin. Farhan harus menjadi dosen yang kafah. Amin. Seperti apa dosen yang kafah? Terukur, Amin. karyanya jelas. Siap. Jangan sampai tadi hilang konstruksi masa depan itu akhlaknya hilang, wawasannya pintar tapi akhlak hilang. Ini Iya. problem. Iya. Kan ada 3 tuh konstruksi. Mm-mm. Jangan sampai akhlak itu hilang. Iya. Nah, kita pintar, kita cerdas pun kalau akhlak hilang, Ya, tidak benar. namanya. Terima kasih. Siap, terima Mohon maaf. kasih Pak Haji. Mohon maaf, terima kasih. Ya, terima kasih Dinda sudah mau bergabung dalam podcast kita sore hari ini. Teman-teman sekalian, inilah pertemuan kita pada hari ini. Kita berikan aplaus buat kedua pemateri kita. Terima kasih Pak Haji sudah gabung di podcast kita. Mbak Dinda juga terima kasih, semoga sehat selalu. Amin. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah tadi sudah dikasihkan final conclusionnya juga sudah, final statement juga sudah, dan sudah dijelaskan bagaimana cara menjadi manusia yang unggul. Maka dari itu pertemuan hari ini kita akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.